Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada saya untuk membawakan kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya beri judul, Haruskah Iman Bertentangan dengan Logika? Bapak Ibu, ketika vaksin untuk COVID-19 pertama kali dirilis, terdapat beberapa orang yang berpandangan tidak usahlah divaksin. Percaya saja Tuhan pasti meluputkan kita dari COVID-19. Lagi pula di dalam vaksin terdapat chips 666. Bapak Ibu, menurut saya orang-orang seperti ini hanya menggunakan imannya tapi tidak menggunakan logikanya. Di sisi lain ada orang-orang tertentu yang berpandangan, ngapain percaya Tuhan? Buat apa percaya kuasa Tuhan? Toh tidak bisa dibuktikan secara logika. Tidak bisa masuk ke logika. Nah, orang-orang seperti ini hanya menggunakan logikanya, tapi tidak menggunakan imannya. Bapak Ibu Saudara, tipe orang Kristen seperti apakah kita? Suka atau lebih suka menggunakan iman kita daripada logika kita? Atau lebih suka menggunakan logika kita daripada menggunakan iman kita? Kita tipe orang Kristen seperti apa? Apakah kita tipe orang Kristen yang suka mempertentangkan antara logika dan iman? Apakah kita suka mengkotak-kotakkan, membedakan atau melevelkan antara logika dan iman? Seolah-olah yang satu lebih penting, lebih utama, lebih hebat dari yang lain. Oh, kalau orang beriman itu levelnya lebih tinggi daripada orang yang berlogika. Begitu juga sebaliknya. Bapak Ibu Saudara, mari kita baca kebenaran firman Tuhan, Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Sekali lagi Tuhan Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dari satu ayat ini saja kita bisa belajar bahwa iman dan logika tidak untuk dipertentangkan, tidak harus dipertentangkan, tidak untuk dikotak-kotakan, dipisahkan, apalagi dilevel-levelkan Bapak Ibu. Iman dan logika tidak harus dipertentangkan, tapi iman dan logika harus dimaksimalkan. Berdasarkan ayat yang kita baca, iman dan logika harus dimaksimalkan. Bapak Ibu Saudara, kita harus memaksimalkan iman dan logika kita. Kedua-duanya harus kita gunakan. Baik iman ataupun logika, kedua-duanya harus kita gunakan. Kenapa? Karena kedua-duanya sangat penting, utama dan sama-sama hebatnya. Bapak Ibu, kalau ada orang Kristen yang beriman tapi tidak memaksimalkan logikanya, maka orang Kristen seperti ini harus diuji, harus dipertanyakan kebenarannya. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau ada orang Kristen yang beriman tapi tidak memaksimalkan logikanya, maka ia harus dipertanyakan, harus diuji kebenarannya. Seperti contoh tadi, ada orang-orang Kristen tertentu yang berkata, sudah percaya saja Tuhan pasti meluputkan kita dari COVID-19. Tidak usah divaksin. Lagi pula di dalam vaksin terdapat chip 666. Bapak Ibu, orang Kristen seperti ini harus dipertanyakan, mana ayat-ayat yang mendukung apa yang dia imani. Sedangkan Amsal berkata, orang bijak kalau melihat malapetaka dia akan bersembunyi. Nah, mana ayat-ayat yang mendukung apa yang dia imani? Apakah ayat-ayat yang dia baca sesuai dengan konteksnya? Lagi pula apakah ada penelitiannya secara benar, secara tepat bahwa benar-benar di dalam vaksin terdapat chip 666? Bapak Ibu Saudara, jangan dikira bahwa tokoh-tokoh di Alkitab tidak memaksimalkan logikanya ketika mereka beriman. Sekelas Bapak Abraham, Bapak orang beriman, dia memaksimalkan logikanya ketika dia beriman. Ibrani 11 ayat 17 sampai 19. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang walaupun yang telah menerima janji itu
rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Di ayat selanjutnya perhatikan Bapak Ibu Saudara. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Bapak Ibu, ketika Abraham beriman kepada Elohim Yahweh, dia memaksimalkan logikanya. Dia berpikir bahwa Allah sanggup membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Kalau ada orang Kristen yang beriman tapi tidak memaksimalkan logikanya, maka harus diuji kebenarannya, harus dipertanyakan kebenarannya. Sekelas Bapak Abraham pun memaksimalkan logikanya ketika dia beriman. Karena itu begini Bapak Ibu Saudara, jangan terlalu cepat mengimani sebuah pengajaran yang belum diuji kebenarannya. Sekali lagi, jangan terlalu cepat mengimani sebuah pengajaran yang belum diuji kebenarannya. Mari kita memaksimalkan logika kita. Ketika kita beriman terhadap satu ajaran dan memaksimalkan logika kita, maka kita dapat mendapatkan kebenaran secara utuh, secara tepat Bapak Ibu. Saya kasih contoh Bapak Ibu, beberapa waktu ini banyak sekali satu pengajaran yang mengeluarkan satu statement, percayalah oleh kasih karunia tidak ada lagi penghukuman. Orang Kristen yang percaya kepada Yesus pasti terhindar dari hukuman, pasti terluput dari hukuman. Bapak Ibu, pengajaran seperti ini harus diuji kebenarannya, harus dipertanyakan mana ayat-ayat yang mendukung pernyataannya. Apakah ayat-ayat tersebut sesuai dengan konteksnya? Apa maksud terhindar dari penghukuman? Hukuman seperti apa? Loh, bagaimana kalau ada orang Kristen yang tetap hidup di dalam dosa? Apakah orang seperti ini tetap diluputkan dari hukuman? Oh, kalau orang seperti itu bukan orang Kristen. Enak aja jawabnya, orang tiap minggu dia ke gereja, KTP-nya Kristen. Segampang itu menjawab, itu mah bukan orang Kristen. Well, kalau orangnya tahu juga marah Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, Saudara, bagaimana dengan pengajaran seperti ini? Apakah kita mengimaninya tanpa memaksimalkan logika kita? Percaya saja, kasih karunia meluputkan kita dari penghukuman. Oh sabar dulu Pak. Coba kita uji dulu kebenarannya. Coba kita pertanyakan dulu kebenarannya. Jangan beriman tanpa memaksimalkan logika kita. Berbahaya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu Saudara, izinkan saya menjelaskan bagian ini berdasarkan kebenaran Alkitab. Sehingga kita tidak hanya beriman tapi berlogika juga. Kita memaksimalkan iman dan memaksimalkan logika kita juga. Bapak Ibu Saudara, akibat dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, maka semua manusia terkutuk. Semua manusia dihukum oleh Allah. Nah, dihukum oleh Allah seperti apa yang dikatakan dalam Kejadian pasal 2. Kalau kamu makan buah itu maka kamu mati. Inilah hukuman Allah. Inilah kutukan Allah atas Adam dan Hawa beserta keturunannya. Semua manusia berdosa dan harus dihukum Allah, yaitu apa? Mati. Mati di sini Bapak Ibu Saudara, terpisah dari Allah selama-lamanya. Jadi sekali lagi saya ulangi Bapak Ibu Saudara. Akibat dosa yang dilakukan Adam dan Hawa, maka semua manusia terkutuk. Dihukum Allah, yaitu mati, terpisah dari Allah selama-lamanya. Bapak Ibu, siapa yang bisa menanggung hukuman seperti ini? Perbuatan baik manusia, bagaimana mungkin manusia dalam keadaan berdosa? Ritual-ritual agama, apalagi Bapak Ibu. Intinya tidak ada satupun orang yang dapat menanggung hukuman seperti ini selain kematian Yesus di kayu salib. Nah ini yang disebut dengan kasih karunia. Seharusnya kita yang dihukum, kita yang terkutuk, mati terpisah dari Allah selama-lamanya. Tapi Yesus menanggungnya melalui pengorbanannya di kayu salib. Ini yang disebut kasih karunia. Terhindar dari hukuman yang seharusnya kita terima. Makanya nubuatan dalam Yesaya 53 ayat 5 berkata, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita.
Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Hukuman yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kesembuhan di sini bukan hanya secara fisik atau jasmani, tapi Bapak Ibu Saudara, seharusnya kita yang dihukum Allah sudah ditimpakan kepada Yesus. Sampai di sini kita bisa menerima kebenaran secara tepat Bapak Ibu. Secara keseluruhan kita pakai logika kita maksimalkan iman kita juga. Kita pakai iman kita maksimalkan logika kita juga. Nah Bapak Ibu, ada satu kebenaran yang harus kita ketahui. Ada satu kebenaran yang harus kita ketahui. Bapak Ibu Saudara, perhatikan baik. Benar, hukuman akibat dosa sudah ditanggung oleh Yesus Kristus. Benar. Hukuman akibat dosa yang dilakukan Adam dan Hawa, di mana keturunannya semua harusnya binasa, terhukum, terkutuk, terpisah dari Allah selama-lamanya, mati binasa. Benar, hukuman itu sudah ditanggung oleh Yesus. Dosa sudah ditanggung oleh Yesus, itu benar. Tapi Bapak Ibu Saudara, kodrat dosa di dalam diri kita, keinginan yang bertentangan dengan kehendak Allah di dalam diri kita, ini tidak turut ditanggung bos. Ini tidak turut ditanggung oleh Yesus Bapak Ibu Saudara. Loh kenapa pendeta? Bapak Ibu Saudara, kita harus tahu dan sadar bahwa Allah sejak penciptaan sudah memberikan manusia kehendak bebas. Dan Allah tidak pernah merampas kehendak bebas manusia, apalagi mengendalikan kehendak bebas manusia. Jadi kodrat dosa di dalam diri kita, keinginan-keinginan yang bertentangan dengan kehendak Allah di dalam diri kita, ini tidak turut ditanggung. Kenapa? Karena ada kehendak bebas di dalam diri kita, dan Allah tidak pernah merampas ataupun mengendalikan kehendak bebas kita. Makanya kalau ada pertanyaan, gimana pendeta? Apakah orang-orang Kristen yang tetap hidup di bawah dosa, di dalam dosa, yang terikat dengan dosa, akan tetap diluputkan oleh Tuhan, akan tetap diluputkan dari hukuman? Bapak Ibu Saudara, jawabannya bukan karena dia bukan orang Kristen. Jangan itu dong jawabannya. Jawabannya karena dia tidak pernah memilih untuk bertobat dan berubah. Karena dia tidak pernah memutuskan untuk berjuang melawan kodrat dosa di dalam dirinya. Ini jawaban yang tepat. Bapak Ibu Saudara, kalau ada orang Kristen yang masih tetap hidup di dalam dosanya, jangankan diluputkan dari hukuman Allah, diluputkan dari hukum alam, hukum di dunia ini saja tidak mungkin terhindar Bapak Ibu, tidak mungkin diluputkan. Apalagi ada hukum tabur tuai. Apa yang kamu tabur itu akan kamu tuai. Kamu menabur yang baik, menuai yang baik. Kamu menabur jahat, menuai yang jahat. Hukum itu berlaku di bumi ini, apalagi nanti di kekekalan. Jadi kalau ada orang Kristen yang tetap memilih, aku mau hidup di dalam dosa, aku mau tetap terikat dengan dosa ini, aku tidak mau dilepaskan, tidak mau bertobat, tidak mau memilih untuk berubah, Bapak Ibu, jangankan diluputkan dari hukum Allah, hukum yang ada di dunia ini saja Bapak Ibu, susah untuk dia terluput. Nah Bapak Ibu Saudara, karena itu PR kita setelah mendengarkan khotbah setiap hari Minggu, bukanlah kapan saya sukses, kapan saya sembuh, kapan saya makmur, kapan saya diberkati. Bukan itu PR kita. PR kita setiap hari Minggu setelah kita mendengarkan khotbah, kapan saya mau berubah, kapan saya mau bertobat. Kapan hidup saya ini semakin hari semakin serupa seperti Kristus. Itu PR kita Bapak Ibu. Mari maksimalkan iman kita, maksimalkan juga logika kita. Maka kita akan menerima sebuah pengajaran, mengimani sebuah pengajaran secara lengkap, secara tepat. Nah inilah yang saya katakan bahwa kalau ada orang Kristen yang beriman tapi tidak memaksimalkan logikanya, harus diuji kebenarannya, termasuk pengajaran-pengajaran yang ada. Nah Bapak Ibu Saudara, bagaimana kalau ada orang Kristen yang berlogika tapi tidak memaksimalkan imannya? Orang Kristen seperti ini harus dipertanyakan kekristenannya. Iya dong, kalau ada orang Kristen yang berlogika tapi tidak memaksimalkan imannya, harus dipertanyakan kekristenannya. Oh Bapak Ibu, tidak ada satu tokoh Alkitab pun yang mengabaikan imannya saat berlogika.
Tidak ada Bapak Ibu. Sekelas Rasul Paulus yang sangat logis, ya, yang sangat cerdas, pintar, dia tidak pernah mengabaikan imannya. Dia memaksimalkan imannya Bapak Ibu. Sekelas Rasul Paulus. Bahkan dalam surat-surat yang dia tulis banyak sekali pesan yang dia sampaikan bahwa kita harus beriman. Bahkan mencontoh imannya Abraham. Sekelas Paulus yang begitu pintar, cerdas, dia tidak mengabaikan imannya. Dia tetap menggunakan imannya, memaksimalkan imannya dalam surat-suratnya. Contoh iman Abraham. Karena Abraham adalah bapak orang beriman. Contohlah yang paling expert. Contoh bapak orang beriman. Nah Bapak Ibu, saya pernah menyampaikan seperti apa iman Abraham itu. Saya akan ulangi kembali. Seperti apa iman Abraham. Abraham tidak hanya beriman, tapi dia membuktikan imannya. Sekali lagi, Abraham tidak hanya beriman, tapi dia membuktikan imannya. Abraham tidak hanya percaya kepada Elohim Yahweh, kepada janji-janjinya, kepada perintahnya, tapi dia membuktikan apa yang dia imani. Seharusnya sebagai orang Kristen kita tidak hanya beriman kepada Yesus. Iya aku percaya, iya aku mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi mari kita membuktikan apa yang kita imani. Dengan kata lain begini Bapak Ibu Saudara. Orang yang berlogika dan memaksimalkan imannya akan terlihat dari perbuatannya. Oh iya Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan perjalanan kehidupan kerohanian Abraham, perjalanannya mempercayai Elohim Yahweh, dia membuktikan imannya dari perbuatan-perbuatannya. Perhatikan saja Bapak Ibu Saudara, ketika dia diperintahkan keluar dari Ur Kasdim, iya aku percaya ya Allahku. Dia gak cuma percaya, dia keluar dari Ur Kasdim Bapak Ibu. Ketika dia percaya bahwa melalui dia akan ada satu keturunan yang memberkati banyak bangsa. Oh dia percaya kepada Elohim Yahweh dan membuktikan apa yang dia percayai. Sampai satu waktu Bapak Ibu Saudara, istrinya menggoyahkan imannya. Iman Abraham tidak pernah goyah, dia konsisten, dia tunjukkan dengan perbuatannya. Tapi satu malam Sarah datang, Pi. Kok belum jendol-jendol ya? Sabar Mi, percaya. Ayo Mi, percaya kayak papi, tetap konsisten. Ayo kita percaya. Tapi Pi gimana Pi? Udah gini aja Pi. Itu kan ada si Inem tuh. Udah papi sama dia aja. Oh Bapak Ibu Saudara, iman Abraham goyah. Ya kan, nasi uduk dicampur bawang, kasih sambal terasi, wah mantap kalau laki-laki yang lagi lapar Bapak Ibu Saudara. Iman Abraham goyah, makanya para istri kalau lagi khawatir jangan datang ke suaminya terus curhat. Datang kepada Tuhan, selesaikan dulu di hadapan Tuhan, baru datang kepada suami. Aku sudah menang Pi atas pergumulan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, Abraham menunjukkan imannya, membuktikan imannya dari perbuatannya. Bahkan Bapak Ibu Saudara, waktu Tuhan perintahkan dia untuk mempersembahkan Ishak di hadapan Tuhan di mezbah yang sudah dia sediakan, dia membuktikan dengan perbuatannya. Dia siapkan perapian dan lain sebagainya. Bahkan Ishak pun ikut di situ, diikatnya, dihunuskan pedang itu Bapak Ibu Saudara. Tiba-tiba bunyi seekor domba. Dan akhirnya domba itu yang menggantikan Ishak saat itu Bapak Ibu. Dan sejak saat itu Abraham menamai Allah dengan sebutan Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Dia menyebut Allah dengan sebutan Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Bapak Ibu, Abraham menunjukkan, membuktikan imannya dari perbuatan-perbuatannya. Karena itu, orang yang berlogika dan memaksimalkan imannya akan terlihat dari perbuatan-perbuatannya. Loh, kalau ada orang berlogika, pintar, cerdas, tapi tidak rendah hati, sombong, saya mau katakan orang-orang seperti itu hanya berlogika tapi tidak memaksimalkan imannya. Kalau ada orang yang pintar, cerdas, berprestasi, tapi tidak pintar bersyukur. Setiap hari bersungut-sungut, nyalahin Tuhan, nyalahin keadaan, nyalahin orang. Orang-orang seperti ini hanya pintar, hanya berlogika, tapi tidak memaksimalkan
imannya. Kalau ada orang yang IQ-nya tinggi, dengan kepintarannya dia bisa juara dan lain sebagainya. Tapi dia tidak mau mengampuni sesamanya. Menyimpan dendam, simpan kepahitan. Orang-orang seperti ini hanya berlogika tapi tidak memaksimalkan imannya. Orang yang berlogika dan memaksimalkan imannya akan terlihat dari perbuatan-perbuatannya sehari-hari. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, inilah yang Paulus gumulkan setiap hari. Betapa pintarnya dia. Tapi dia tidak boleh mengabaikan imannya. Dia tidak boleh membanding-bandingkan atau mengkotak-kotakan antara iman dan logikanya. Tapi kedua-duanya harus dimaksimalkan. Ini tidak harus dipertentangkan, tapi dimaksimalkan. Ketika dia memaksimalkan imannya dan logikanya, terlihat Bapak Ibu Saudara dari perbuatan-perbuatannya. Makanya banyak sekali ayat-ayat yang Paulus tulis dalam surat-suratnya. Satu penekanan-penekanan di mana kita harus menunjukkan perbuatan-perbuatan kita sebagai orang percaya. Mengasihi, mengampuni, tidak menyimpan dendam, bertanggung jawab atas apa yang Tuhan percayakan. Bapak Ibu, dulu saya berpikir menyenangkan Tuhan itu melalui nyanyi. Ya, nyanyi di gereja. Lalu melayani di gereja, memberi persembahan di gereja. Saya kira dulu menyenangkan hati Tuhan itu seperti itu. Setelah saya belajar kebenaran firman Tuhan, ternyata menyenangkan Tuhan itu harus melalui perbuatan kita sehari-hari. Itulah bentuk menyenangkan hati Tuhan yang sempurna, yang benar. Boleh saja kita datang ke gereja nyanyi, melayani Tuhan, memberi persembahan. Boleh saja, tidak dilarang kok. Tapi itu bukan bentuk menyenangkan hati Tuhan. Jangan dikira waktu kita lompat-lompat di gereja, makin kencang musiknya, melayani, luar biasa. Lalu memberi persembahan. Tuhan dari surga, aku senang, senang hatiku. Enggak Bapak Ibu. Kalau orang-orang seperti itu keluar gereja, perbuatannya tidak menunjukkan sebagai orang percaya, Tuhan tidak disenangkan. Tidak disenangkan, Tuhan disenangkan melalui perbuatan-perbuatan kita. Makanya surat Galatia mengatakan bahwa iman Abraham itu diperhitungkan Allah. Allah memperhitungkan imannya. Apa yang Abraham lakukan itu diperhitungkan Allah. Membuat dia senang. Jadi jangan pernah mengira Bapak Ibu Saudara ya, bahwa Tuhan senang dengan gimmick, gestur, aksesoris kita. Tidak Bapak Ibu. Tuhan senang ketika melihat perbuatan-perbuatan yang baik. Perbuatan-perbuatan yang memuliakan namanya. Tuhan pasti disenangkan. Dan kalau Tuhan senang Bapak Ibu, aduh. Jangan doa-doa minta mujizat, berkat. Nggak usah. Kalau Tuhan sudah senang Bapak Ibu, tinggal tunggu waktunya Tuhan. Apa yang jadi pergumulanmu? Apa yang jadi masalah soal hidupmu? Tidak ada apa-apanya dibanding dengan kalau Tuhan senang Bapak Ibu. Waduh, segala sesuatu indah pada waktunya. Terlebih Bapak Ibu Saudara, inilah tujuan hidup kita, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, sejak di bumi sampai selamanya. Melalui apa? Perbuatan kita. Orang Kristen yang berlogika dan memaksimalkan imannya akan terlihat dari perbuatan-perbuatannya. Yang punya istri, ayo dong, tangan ini digunakan bukan untuk pakpok. Bertobat, tangan ini hanya digunakan untuk membelai, menyayangi istri. Para istri, bibir ini digunakan bukan, bibir ini digunakan untuk memuji, ya. Suami teh bager pisan, ganteng. Waduh, suami kalau dipuji kalau udah seneng, mami mau apa hari ini, kan begitu Bapak Ibu. Ya, kalau kita menyenangkan hati Tuhan Bapak Ibu, waduh luar biasa. Bapak Ibu Saudara, di akhir kebenaran ini saya ingin sampaikan sesuatu seperti ini. Beberapa waktu lalu saya menyaksikan satu tayangan seorang public figure berkata seperti ini. Kalau kita mau sukses,
ada 4 kata yang bisa menuntun kita kepada kesuksesan. Dia bilang 4 kata, yaitu jangan dengarkan kata orang. Ini yang membuat dia sukses. Waktu dia ditanyai oleh MC, kamu itu kata orang sombong loh. Dia bilang, oh saya nggak sombong, saya songong. Loh apa bedanya sombong sama songong? Kalau sombong itu orang nggak punya apa-apa terus belagu. Kalau songong dia bilang songong itu punya apa-apa tapi belagu. Nah itu songong. Wah bangga sekali Bapak Ibu public figure ini berkata seperti itu. Nah dia katakan ya kunci sukses itu 4 kata ini. Jangan dengarkan kata orang. Saya pikir ada benarnya banyak tidaknya Bapak Ibu. Nah maksud saya begini. Kalau saya Bapak Ibu Saudara ada 3 kata sukses. Kalau kita ingin sukses dalam segala hal. Termasuk sukses menyenangkan hati Tuhan. Yaitu dengarkan yang terpenting. Iya dong, dengarkan yang terpenting. Kita boleh dong mendengar apa kata orang lain boleh. Kalau itu terpenting mengubah kita, membuat kita jadi lebih baik, ya kita perlu dengarkan yang terpenting. Termasuk hari ini, perkataan firman Tuhan yang terpenting dari semuanya. Firman Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Artinya apa? Dari ayat ini kita bisa belajar sekali lagi Bapak Ibu. Sekali lagi kita bisa belajar dari ayat ini. Iman dan logika tidak untuk dipertentangkan. Tidak untuk dikotak-kotakan, dipisahkan, apalagi dilevel-levelkan. Semuanya, kedua-duanya harus dimaksimalkan. Kedua-duanya penting, utama, hebat juga kok Bapak Ibu Saudara. Kedua-duanya harus dimaksimalkan. Kita harus memaksimalkan iman dan logika kita Bapak Ibu. Dan sebenarnya Bapak Ibu, orang Kristen yang memaksimalkan imannya tidak harus kok mengabaikan logikanya. Sebaliknya orang Kristen yang memaksimalkan logikanya tidak harus mengabaikan imannya. Kedua-duanya harus sama-sama maksimal Bapak Ibu. Kita maksimalkan kedua-duanya. Saya mau ingatkan Bapak Ibu Saudara, kalau ada orang Kristen yang beriman tapi tidak memaksimalkan logikanya, maka ia harus diuji, dipertanyakan kebenarannya. Sebaliknya kalau ada orang Kristen yang berlogika tapi tidak memaksimalkan imannya, maka harus dipertanyakan kekristenannya. Amin. Kalau dipikir-pikir nih Bapak Ibu Saudara ya, apa sih maunya COVID-19 ini? Betul nggak Bapak Ibu? Belum selesai varian 1 sudah ada varian lain. Sudah ada vaksin, masih bisa kena. Sudah pernah kena, masih bisa kena lagi. Dipikir-pikir, apa sih maunya COVID-19 ini? Jangan tanya apa maunya COVID-19. Tanya, maunya Tuhan apa sih? Maunya Tuhan kita memaksimalkan logika dan iman kita.